Halo semuanya, kali ini kita akan beres-beres. Aduh, jatuh. Jadi gini, aku mau cerita ya. Aku itu cerai dengan istriku. Dan yang meminta cerai itu adalah dia sendiri ya, bukan aku. Nah, akhirnya tapi ya kan aja. Oh, dia sendiri yang minta, ya kan? Alasannya cuma masalah sepele sih. Ya, hal kecil yang dibesar-besarkan. Satu hal ya yang harus diketahui, kekerasan rumah tangga aku nggak pernah ngelakuin, belum pernah tuh sekalipun aku mukul dia, main fisik, nampar, apalagi yang namanya ngonjok gitu ya, nggak pernah. Terus dari segi agama, apakah aku ini sih suka minum minuman keras? Tidak juga. Atau mungkin aku yang nggak pernah sholat Jumat? Oh, nggak juga. Tetap dong sholat Jumat lagi. Atau nggak pernah sholat fardu 5 kali 5 waktu gitu? Enggak juga. Kan namanya sholat waktu itu wajib ya dikerjakan. Alhamdulillah ya dikerjakan, bukannya pamer atau gimana. Emang itu wajiban. Saya nggak lepas dari sholat waktu. Ya walaupun kadang memang mungkin ya on time ya. Ini juga manusia gitu ya. Lagi sama sudutnya itu masalah ibadah. Kadang lagi tepat waktu, kadang memang kalau sudah kesiangan. Ya masalah kayak gini sih bisa di gimana ya? Diperbaiki lah, nggak terlalu fatal banget gitu ya. Hal-hal kayak gini tuh semua fail gitu. Bukan penyebab yang kayaknya rumah tangganya harus diselamatkan gitu ya. Tapi ya udah amat sih. Terus udah segi masalah ekonomi ya memang sih aku akuin waktu itu namanya juga lagi corona ya kan, otomatis aku nganggur juga bukan karena keinginan ya, aku juga kan kerja. Tapi waktu itu memang aku lagi nggak bisa bekerja karena memang saat itu aku lagi cuti dari luar negeri, maksudnya aku kan kerja di Arab Saudi. Jadi begitu aku mau balik lagi ke sana, corona menyerang. Alhasil semua penerbangan ditutup. Dan aku nggak bisa balik lagi ke sana. Otomatis semua tabunganku ya jadi menipis deh. Ini aku jadi nggak berpenghasilan. Bisa dibilang aku jadi pengangguran karena ketidakberdayaan gitu ya. Pengangguran karena bukan kemauan gitu. Aku udah mau bekerja gitu. Terus juga aku coba berbagai usaha ya, jualan apa gitu, tapi ya belum menghasilkan hasil ya gitu deh. Aku jadi nggak ada pemasukan. Saya bilang aku baik kelek. Namun apa yang terjadi? Aku bercerai pasti. Aku bercerai. Cuma masalah sepele kayak gitu. Yalah. Karena yang namanya kerja nanti juga bisa kerja lagi. Misalnya sih aku dibuat caranya karena aku egois. Karena aku sendiri juga bingung egoisnya gimana gitu ya. Padahal aku udah berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab gitu, tapi dia sendiri dipandang semua. Sebenarnya gara-gara ekonomi sih, uangnya nggak ada dan perlakuan pun berbeda. Nah gitulah. Di rumah tangga ya kan, nggak selamanya kita harus di atas kehidupan ekonominya selalu membaik. Ini juga rumah tangga pasti kan selalu ada ujian ya kan. Nah tuh waktu dilanda corona gitu ya, tapi apa ya, dia sepertinya nggak kuat dengan kondisi yang ada. Terus
segala kesalahan kecil dibesar-besarkan. Pokoknya intinya kesalahan sekecil-kecilnya akan menjadi dibesar-besarkan. Ini katanya. Soalnya kita udah nggak ada kecocokan. Udah sebenarnya sih nggak begitu fatal sih hasilnya, tapi berhubung dia kayaknya kurang sabar, dia akhirnya meminta cerai, bahkan sampai berkali-kali loh, nggak hanya sekali, 2 kali, 3 kali kayak dia nulis di kertas gitu dengan tulisannya kayak gini, pokoknya aku minta pisah, kurang lebih seperti itu, karena aku nggak mau punya suami yang egois. Dekat akan, wow, oke lah kalau aku ini kekanak-kanakan dan egois katanya, menurut versinya. Sedangkan aku sendiri nggak ngerasa sih egoisnya di mana ya, karena aku udah berusaha menjadi suami punya orang, dan juga soalnya sama dia dipandang sebelah mata. Kalau memang dia akan suka ya, dan gak suka dari awal, sebenarnya gak suka, jadi apapun yang aku lakukan ya akan selalu pandang salah begitu teman-teman. Jadi ya udah ya, percuma juga dipertahankan kalau ujung-ujungnya hanya memancing keributan, gak ada kedamaian, gak ada keharmonisan. Kalau dari segi orang tuanya sih ya, dia tidak pernah ikut campur, ya aku tahu sama ibu tua, bapak tua, pokoknya mereka orang tua yang sangat hebat ya, tanggung jawab, sayang sama menantu gitu. Apalagi yang mertua laki-laki, beliau kan ustadz juga, jadi ngerti ya yang namanya rumah tangga itu akan selalu ada pahit manisnya gitu ya, nggak selamanya lurus so sweet kayak di film berakhir happy ending gitu, romantis bla bla bla. Pasti ada aja ujiannya. Kalau namanya hidup ya pasti akan dipenuhi ujian. Kalau namanya dipenuhi cucian ya laundry. Karena dia yang minta ya udah ya. Jadi percuma juga sih dipertahankan juga ya udah. Karena dia yang minta pisah. Seorang istri minta pisah suami dengan alasan yang mengada-ngada. Yang menurut saya sih masih bisa diperbaiki gitu ya. Tapi ya udah percuma sih. Udah amat sih, gue nggak mikir udah pusing ya. Toh dia yang minta ya udah, penuhi aja keinginannya. Biarkan dia mencari suami yang lebih baik dari aku ya. Mungkin ini yang kayak malaikat kali ya, yang nggak ada dosa, nggak ada celah gitu ya. Ganteng, rupawan, pokoknya sholat lima waktunya rajin, puasanya rajin, kapan sholat selalu berjamaah di masjid gitu ya, selalu bersedekah kepada fakir miskin, pokoknya punya anak yatim. Perfect sekali lah kriterianya. Mungkin nyarinya yang seperti itu ya udah silakan. Yang pasti masa lalu cukup, dikenang tidak untuk diulang. Hai, baru bisa? No? Going it. Take it to What? On? Udah. Iklan dulu guys. we told him to buy. Hah? We will buy. Kenapa? ഒരു മുട്ട എന്താ Jadi yang aku fokuskan sekarang ya kehidupan yang baru ya, menata masa depan yang lebih baik. Aku pada dalam rumah tangga ini aku berikan pelajaran untuk lebih baik ke depannya ya. Dan tentunya jadi selektif lagi mencari calon istri. Calon istri yang tentunya yang menerima kondisi segala kekurangan dan kelebihan suami. Calon istri yang tentunya selalu ada di saat suami dalam kondisi suka maupun duka, atau dalam kondisi terpuruk sekali, dia menjadi support yang baik. Bukan malah sebaliknya, giliran suami sukses gitu kan, banyak uang, banyak harta, disayang banget, perhatiin banget, bisa sanjung ya.
jatuh bangkrut, lupa semua, lupa segala kebaikan dan kerjaan juga yang telah diberikan. Bukannya menjadi penyemangat ya di saat down, gitu, saat suami down, ini malah jadi pemberkau suasana. Suami sama mana itu ya nggak sakit hati ya kan? Perlu kali ini. Suami itu kayak nggak ada harga dirinya sama sekali. Bukannya melayani suami, ya kan? Ini boro-boro yang ada nyinyirin aja. Melayani siapa? Itu ibu tua yang baik hati, yang dan tidak sombong. Bapak mertua juga, apalagi perhatian lebih sayang. Sementara dia sibuk dengan dunia, ada sih benar-benar aja. Dan yang aku sesalkan gitu, kami meninggalkan seorang putri ya. Gara-gara dia otomatis dia juga kan melihat menjadi korban. Bukan keinginan ayah. Nggak, kalau diingat ya, nggak, kalau kamu lihat video ini kamu harus tahu yang ingin pisah itu ya ibumu sendiri ya, bundamu itu tuh, bundamu itu yang mau pisah, bukan ayah. Ayah mah cuma mengiyakan doang kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau terjadi sesuatu, ya kamu harus bertanggung jawab sama bundamu. Karena itu keinginan dia. Karena ayah udah mau memiliki kehidupan baru, dan tentunya nggak akan lepas juga dari tanggung jawab kamu. Ya, tetap ayah akan bertanggung jawab mengurus segala keperluanmu. Cuman kamu tuh juga, ya jangan berprovokasi gitu. Tetap yang namanya ayah, nggak ada yang namanya mantan ayah, nggak ada yang namanya mantan anak. Gitu. Yang patut disesalkan ya adalah anak sekecil itu ya, yang namanya anak itu kan masih suci. Ini dia selalu kalau ditanya, kamu sayang ayah, bilangnya nggak jawab. Kamu kangen ayah, ini juga nggak jawab, nggak kangen. Ya gimana mau kangen, komunikasi aja jarang. Giliran di telepon susah banget diangkat. Dan lucunya lagi, itu keterangannya jauh berbeda ya. Saat mama tua nelfon aku, dia bilang, aku pengen umroh dan pengen ketemu ayahnya. Saya gitu, dengan alasan pengen ketemu ayah, pengen ketemu ayah. Aku tekankan lagi, pengen ketemu ayah. Alasannya umroh kan, pengen ketemu ayah dan lihat Ka'bah. Umur sekecil ini udah ngerti umroh, yakin atas keinginan dia atau keinginan bundanya kali ya? Dia? Ah, ya. Why did you not tell me dia? You're not there also. I'm cleaning. Iklan dulu ya. Tapi ya kita lanjut kembali dulu. After David go room is clean, huh? Ah. Ya. All clean. Take picture and send him. One minute. Oke, kita lanjut lagi. Tapi giliran saat anakku di video ini, apa yang terjadi? Dia bilang, tanya, mau kan ayah? Ditanya, oh, mau pengen ketemu ayah? Enggak, mau kan ayah? Enggak, mau. Kan jadi berbeda ya. Ketahuan banget ininya gitu, perbedaannya. Jadi siapa yang bohong? Anak? Aku yang bohong? Atau bundanya yang bohong? Patah hati terbesar seorang ayah itu ya kayak gitu ya, di mana anaknya malah jauh dari ayahnya, dijauhkan. Seenggaknya walaupun pisah juga ya, tidak ada yang namanya ayah, tetap harusnya bundanya itu ngedidik gitu ya, dia tetap respect sama ayahnya, kalau sama ayahnya dimanapun itu ayahnya baik buruknya itu harus tetap diterima sebagai ayahnya, bukan malah
disuruh menjauh, dikompor-komporin, ayahnya begini begitu, ya kan, sampai akhirnya si anak nggak mau sama ayahnya. Sumpah. Terus saya udah berusaha menjadi ayah yang terbaik ya. Saya tetap kirim uang biaya hidup bulanan buat anak. Enggak lari dari tanggung jawab. Mungkin kalau dibandingkan suami yang lain, mereka kalau pisah ya udah pisah gitu aja, nggak lupa sama anak, lupa ngasih tanggung jawab pada anaknya gitu ya, nggak akan lahir gitu untuk biaya hidupnya, itu lupa, masa bodoh gitu kan, udah lupa gitu aja. Kalau aku enggak, aku tetap ya tanggung jawab, yang namanya itu kewajiban ada kan, harus tetap dilaksanakan. Maka aku juga sadar diri dia adalah daging saya, daging darahku yang harus sebagai amanah dalam hidupku gitu. Tapi sangat disayangkan gitu ya, didikan dari bundanya gitu kok malah merubah anakku kayak gitu. Jadi tidak mau bertemu ayahnya, tidak mau komunikasi sama ayahnya, kita sayang ayahnya selalu bilang enggak, kayak gitu. Tapi giliran apa-apa minta sesuatu tetap sama ayahnya juga, gitu loh. Kan aneh, nggak sayang sama ayah gitu kan, tapi giliran apa-apa mintanya sama ayah. Ya karena kan gimana pun juga aku ini ayahnya, otomatis saya juga harus memenuhinya ya. Sebagai ayah tetap ya, yang namanya ayah tetap sayang anak itu, nggak benci. Aku nggak benci sama anakku juga, tetap sayang sama dia. Terserah dia, tiba-tiba anakku nggak mau ketemu kan, ya sayang ayah lah, nggak karena itu namanya juga anak kecil ya kan, pemikirannya tergantung orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, ngapain juga diambil pusing, yang penting aku harus tetap tanggung jawab. Nambah-nambah beban aja kalau mikirinnya, nggak fokus kerja nantinya. Penting aku mau fokus masa depan, biar jadi orang yang sukses. Dimana kalau udah sukses mah semua juga pada mendekat ya, dan disitulah balas dendamku terbalaskan di saat aku terpuruk, mereka menjauh, dan di saat aku sukses mereka akan datang. Biarkan mereka menyesal atas segala keputusan yang dibuatnya. Mungkin aku harus berusaha lebih baik lagi dan jadikan ini sebuah pengalaman hidup. Tetap sayang kamu. See you.